اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yu'til madad li awwalin wa akhirin min ghairi had. Thumma salatu wassalamu kullama adad bina dzikra kaman naswarad ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in qad istamad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap asatidz, para kiai, para guru, wabil khusus Guru Udin, Guru Soleh, dan juga guru yang lain mungkin ulun tidak sebutkan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, beri semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menerus membimbing kita di kampung yang mulia ini. Amin ya rabbal. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada para segenap tokoh masyarakat yang ada di Muhara Kintab, kepada para hadirin hadirat, para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada kata lain yang kita ucapkan di malam yang mulia ini selain hamdallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempersatukan hati kita, mempersatukan ruh kita, mempersatukan jasad kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, di malam yang sangat-sangat mulia untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak mulia? Malam 12 Rabiul Awal adalah malam yang paling indah dan paling mulia untuk kita umat Nabi Muhammad. Karena di malam inilah lahir beliau baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah hadirin anugerah yang sangat besar yang Allah sekarang mempermudah terkumpulnya kita untuk menjunjung tinggi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita lewat, kita teliti lagi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mungkin tidak ada perkumpulan yang seperti ini yang dilakukan di desa ini atau di desa-desa yang lain. Tapi di waktu ini, di saat ini, Allah telah memilih kita semua. Ini anugerah yang besar. May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka akan diberikan faham di dalam ilmu-ilmu agama. Orang bisa faham kalau dia udah mau hadir. Kita hadir di sini berarti kita ingin memahami ilmunya Nabi Muhammad. Kita hadir di sini berarti kita ingin mendengar cerita bagaimana indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk lagi kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan teladan kita kepada Nabi Muhammad. Kita ikuti Nabi Muhammad, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bentuk kemuliaan yang sebenar-benarnya kemuliaan. Orang kadang melihat orang mulia, orang sukses itu diukur dari apa? Hartanya. Kadang diukur dari apa? Pangkatnya. Amun sudah jadi pembakal, haratnya sukses jer. Amun sudah jadi dokter, sukses jer. Sudah jadi bupati, sukses. Bila sudah rumahnya beton, haji sekeluargaan, mobilnya Pajero, sukses jer. Ujar. Enggih. Cuma ini kada tahu bujur kadanya. Karena ini apa? Karena ini feeling atau pemikirannya manusia yang mengatakan seperti itu. Kalau itu memang perkataan dari Al-Quran, memang benar. Tapi tidak, kenyataannya Al-Quran mengatakan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang
yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ini yang namanya sukses. Ini yang namanya berhasil. Di dunia hidup biasa, sederhana, asal kawa makan, kawa nukar baju hanyar, HP hanyar, rumah hanyar, motor hanyar, ya sudah. Itu namanya fas, itulah yang namanya sukses. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo sekarang kita rubah pola pikir kita. Pikiran kita ini kita rubah sekarang. Yang dulunya kita berpikir orang sukses, orang yang punya jabatan. Orang sukses, orang yang punya harta. Sekarang tidak. Justru orang yang sukses, orang yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad. Orang yang sukses, orang yang paling banyak melakukan sunnahnya Nabi Muhammad. Ini orang yang sukses. Dan disinilah tumbuh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah tumbuhnya kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling takwa. Gimana kita bisa takwa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ditunjuk sama beliau hatinya. Maka ulama hadis di sini berbeda pendapat. Yang satu mengatakan takwa itu dalam hati. Bukan dari segi zahir, bukan dari ketenaran, bukan dari khusyuknya dia atau berjalannya dia, tidak. Tapi dalam hati, itu kata ulama. Satu ulama lagi mengatakan isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan takwa hahuna sambil beliau menunjuk dadanya. Kata ulama, takwa adanya pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bertakwa, Bu, kita mau sukses, kita mau mulia, satu, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, kalau orang ngikutin Nabi, maka pasti dia akan dimuliakan oleh Allah. Orang ngikutin Nabi, pasti dia akan dibahagiakan oleh Allah. Tapi kalau orang jauh dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, dia akan sengsara, tidak bahagia, sekalipun dalam kebahagiaan. Dia merasa miskin, sekalipun dalam kekayaan. Kenapa? Karena jauhnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang zaman fitnah, khusus kita yang punya anak. Sekarang zaman sudah zaman fitnah, Bu. Ayo kita teladani Nabi kita Muhammad. Kita pelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Kita ikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Maka didiklah anak-anak kita. Jaga anak-anak kita supaya berjalan di jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun kemarin ada kegiatan di LP. Tahu lapian LP? Lembaga Permasyarakatan atau sijin atau penjara. Ya, kita di sana mengadakan pengajian. Ada yang namanya LP Narkotika 2 kelas A di Karangintan. Masya Allah, penghuninya 1.700 orang penghuninya. Siapa mereka di sana? Orang-orang yang sudah tertangkap oleh para polisi di dalam pemberantasan narkotika. Ada yang penjual, ada yang pemakai. Maka dikumpulkan semuanya di sana. Setelah kita ke sana, kita lihati yang ada di dalam pikiran mereka, dari raut wajah mereka hanyalah penyesalan. Kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa masyarakat kita terjerumus ke sana? Karena segi pandangnya beda, Bu. Karena segi pandangnya beda. Yang dia pandang orang yang sukses, orang yang bahagia, yang uangnya banyak. Yang dia pandang yang sukses, yang uangnya banyak. Gimana caranya bisa menghasilkan uang dengan mudah? Ya sudah, jadi kurir. Ya, mengantarakan di mana, Jar? Di sana antar, dapat duit 200.000. Udah. Jadinya inilah yang terjadi sekarang. Padahal kita dijadikan babu oleh orang-orang. Apalagi sekarang, subhanallah, setelah ulun ke lapas sana, kemudian ke lapas anak lagi. Di lapas anak khusus usia di bawah 18 tahun, separuh semuanya kasus narkoba.
dijadikan oleh gerbong-gerbong narkoba yang besar, dijadikan ini anak diperalat, disuruh bawa sabu-sabu sebanyak 3 kg dari Jakarta ke Banjarmasin. Terus ditangkap di bandara. Ini diperalat semuanya anak-anak kita. Kenapa bisa seperti ini? Karena kurang perhatiannya kita dengan Nabi Muhammad. Karena kurangnya perhatian kita dengan Nabi Muhammad. Setelah itu ternyata kasus di sana ternyata seimbang dengan kasus apa? Dengan kasus yang namanya gawian orang tuha. Tahu lah pian gawian orang tuha. Orang tuha aja nang menggawi. Kan ini harat juga kada hendak kalah digawinya juga. Apa? Yaitu pelecehan. Meningkat. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tidak menjaga anak-anak kita. Masya Allah, ulun tadi ketika lihat di sini anak-anak banyak. Ini kebahagiaan. Dari lubuk hati senang. Lihatnya senang. Kalau anak-anak sudah ke masjid ini berarti menandakan anak-anak ini anak-anak baik. Jangan dilarang mereka untuk ke masjid. Biarkan mereka hidup di masjid. Biarkan mereka bahagia di sekelilingan masjid karena ini adalah pembelajaran untuk mereka. Apa penyebabnya pelecehan itu terjadi? Tiada lain karena didikan kita yang kurang. Coba kalau kita koreksi, kalau kita puter lagi otak kita. Kenapa? Setelah kita lihat sekarang orang ada acara ulang tahun, apa yang diundang? Artis, kemudian dangdutan. Perkawinan, nikahan, kemudian yang diundang apa? Dangdutan. Kalau memang itu sudah kebiasaan, kita tidak bisa menghindari yang ada di kampung kita seperti itu. Ya udah, anak kita jangan mau dihadirkan ke sana. Karena secara tidak langsung ini mendidik anak-anak kita yang kecil. Ulun itu miris hati ulun, sedih ulun melihat ketika anak-anak di dalam hutan diputarkan dangdutan, perempuan-perempuannya bernyanyi, anak-anaknya di bawah, kecil-kecil. Umur 6 tahun, 7 tahun. Ini pendidikan yang jauh dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Terus besarnya, ya jadi penghuni lembaga permasyarakatan. Jadi kita sekarang tugas kita sangat-sangat mulia. Jaga anak-anak kita. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan menjaga anak-anak kita. Karena itu adalah anak-anak yang tumbuh dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad akan membahagiakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita, khususnya di malam yang mulia ini. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, nanti Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir di acara perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus di malam yang mulia ini, mudah-mudahan mereka dipandang oleh Nabi kita Muhammad dengan pandangan yang khusus, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, pejuangnya Nabi Muhammad, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang punya hajat Allah berikan hajatnya. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Maulid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala muliakan mata kita dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.